Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 20030150076 dari kelas PJKRB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kebugaran jasmani, yang dimana di sini akan saya bahas yaitu tentang teori daya tahan. Langsung saja saya mempresentasikan materi yang mau saya paparkan. 1. Hakikat daya tahan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian hakikat daya tahan. Yang pertama yaitu menurut Sukadianto tahun 2011 halaman 60 mengatakan bahwa daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan menurut Hussein Argasmita tahun 2007 mengatakan bahwa daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Dan pengertian daya tahan dalam dunia olahraga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas, yang memanfaatkan kemampuan daya tahan untuk mencegah kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Selanjutnya yaitu A. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerakan maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi, tubuh melakukan gerakan tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Kapasitas anaerobik hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas anaerobik laktif dan kapasitas anaerobik alaktif. Kapasitas anaerobik alaktif ialah sebuah kemampuan seseorang untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu 10 sekon sampai 120 sekon. Dan kapasitas anaerobik alaktif ialah sebuah kemampuan atlet untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu kurang dari 10 detik. B. Sistem energi anaerobik alaktik. Kemampuan anaerobik alaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerakan eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik alaktik menggunakan sistem energi ATP-PC. Adenosis trifosfat bekerja bersama-sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Penyediaan ATP-PC melalui sistem ATP-PC jumlahnya sangat sedikit, yang hanya cukup untuk menyediakan energi selama 5-10 detik. Untuk melakukan aktivitas perlu
pembentukan ATP yang baru, dan pembentukan ATP ini adalah PC yang terdapat dalam otot menurut Suharjana tahun 2013 halaman 24. Untuk meningkatkan sistem ATP-PC diperlukan latihan yang cukup dan berat, karena sistem ATP-PC bermanfaat untuk gerakan-gerakan yang mendadak atau olahraga yang membutuhkan kecepatan. C. Sistem energi anaerobik laktik. Sistem energi anaerobik laktik adalah tidak memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Sistem ini memanfaatkan penumpukan asam laktat yang diubah menjadi asam privat dan diubah menjadi glukosa, dan selanjutnya dapat dijadikan energi aktivitas kembali. Ciri-ciri sistem energi anaerobik laktik yaitu intensitas kerja maksimal, kerjanya 10 sampai 120 detik. Irama kerja eksplosif dan aktivitas kerja menghasilkan asam laktat dan energi. Kemampuan anaerobik sangat membutuhkan keselarasan dan kemampuan yang memadai dalam setiap pergerakan yang dilakukan karena memaksimalkan durasi yang relatif cepat sehingga memaksa jantung memompa oksigen lebih cepat dalam tubuh. 2. Indeks kelelahan. Ada beberapa pendapat tentang kelelahan. Menurut Giri Wijoyo tahun 2012 mengatakan bahwa kelelahan adalah sebagian menurutnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu yang panjang atau tertentu. Kelelahan otot secara umum dapat dinilai berdasarkan presentasi penurunan kekuatan otot, waktu pemulihan kelelahan otot, serta waktu yang diperlukan sampai terjadinya kelelahan, menurut Yogi Prawira Utama tahun 2010 halaman 2. Berikut ini jenis dan gejala kelelahan. Ada beberapa gejala tentang kelelahan. Yang pertama yaitu kelelahan otot, kelelahan umum, dan kelelahan umum. Yang pertama, kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Kelelahan fisiologi ini kelelahan pada saraf pusat atau peripheral atau otot yang sedang bekerja. Kelelahan ini disebabkan kinerja yang besar sehingga otot tidak menerima beban terlalu besar, dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot. Selanjutnya yaitu kelelahan umum. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan suatu aktivitas, dan kurang berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan. Kelelahan umumnya disebabkan oleh keadaan persarafan sentral atau kondisi psikis psikologi. 3. Hakikat metode.
Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Menurut Sandy Suhandro 2007 mengatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologi dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. 4. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan secara berulang-ulang. Dan dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Menurut Bompa dan Head 2009, Bompa dan Buzik-Helling 2015, Milanovic 2013. Adapun prinsip-prinsip latihan, yang pertama yaitu kombinasi latihan dan pola hidup. Yang kedua yaitu pilih latihan yang efektif dan aman. Yang ketiga, pembebanan harus overload atau beban lebih dan progres. 4. Prinsip berkebalikan. Dan yang kelima yaitu prinsip latihan jangka panjang. Adapun komponen latihan yaitu yang pertama yaitu volume latihan, yang kedua yaitu intensitas latihan, yang ketiga yaitu densitas latihan, dan yang terakhir yaitu kompleksitas latihan. Menurut Bompa tahun 2009, adapun tujuan utama dalam latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh dan menjamin perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan dalam aktivitas olahraga. Yang kedua yaitu untuk mengenal gerakan dalam olahraga yang telah dipilih sehingga dapat meningkatkan performa lebih lanjut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kemampuan melalui latihan yang memadai dan mengutamakan kedisiplinan, semangat, bersungguh-sungguh, dan mengembangkan kepercayaan diri. 4. Mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki dan mengatasi kemungkinan terjadinya cedera. 5. Memperkaya pengetahuan secara teori dengan mempertimbangkan faktor fisiologis dan gizi dalam latihan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknik, taktik, dan mental. Selanjutnya yang kelima yaitu hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang adalah faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam olahraga. Metode latihan menyerang dan bertahan dapat dianggap sebagai sebuah perilaku umum seluruh tim untuk mencapai sebuah tujuan dalam melakukan penyerangan di suatu pertandingan. Strategi adalah suatu siasat atau akal yang digunakan sebelum bertanding untuk mencapai kemenangan secara sportif. Adapun 3 jenis strategi yang sebagai berikut menurut Irianto tahun 2002
halaman 91. Yang pertama yaitu strategi jangka panjang, yang dimana strategi jangka panjang ini disusun sebelum melakukan pertandingan. Dan yang kedua yaitu strategi cepat. Dalam hal ini, strategi cepat disusun ada suatu sebab. Misalnya dalam bertinju atau bertinjau atau perpanjangan waktu. Dan yang ketiga yaitu strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh atlet pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan dan musihat selama pertandingan berlangsung. B. Hakikat metode latihan bertahan. Metode latihan bertahan adalah sepak bola. Contohnya yaitu seperti olahraga sepak bola, yang dimana gaya bertahan dengan memainkan latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan, mencegah lawan masuk ke area pertahanan dengan memainkan strategi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.